Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, topik kali ini itu adalah tentang jenis dan ragam penelitian untuk tentunya kita fokus di IT ya, teknik informatika. Jadi ya, apa aja sih isinya? Kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama ini adalah bentuknya tahapan penelitian dasar. Jadi bagaimana sih tahapan penelitian itu? Nah, secara umum, penelitian tahapannya ada 4 tahapan, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yaitu bukan merumuskan ya, mengidentifikasikan masalah itu menentukan masalah yang akan kita teliti. Jadi masalahnya apa, di mana, biasanya dengan objek penelitian. Nah, kalau sudah ditentukan atau diidentifikasikan masalahnya, baru kita ke tahapan kedua, itu adalah perumusan hipotesis. Dari perumusan hipotesis, apa itu perumusan hipotesis? Biasanya itu mengumpulkan banyak sekali referensi, baik dari data literatur, studi lapangan, wawancara, ataupun yang lainnya. Terus, setelah hipotesis dibangun, akan membentuk sebuah penelitian. Dari hipotesis itu kita sudah tahu masalahnya apa, objeknya apa, metode-metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan penelitian tersebut, dan setelah itu baru kita himpun menjadi suatu hipotesis. Nah, dari hipotesis itu kita masuk ke pengujian hipotesis dan analisis. Nah, pengujian hipotesis dan analisis itu macam-macam. Jadi, eh, apakah hipotesis yang kita bangun itu memang layak atau benar atau diuji kelayakannya di tahapan ketiga ini. Terus yang keempat itu adalah membuat kesimpulan dari hasil ketiga itu. Nah, saya akan membicarakan lebih ke konsep, tetapi juga saya akan membandingkan dengan susunan laporannya. Jadi, biasakan dalam belajar itu pakai konsep ya, bukan format dan format. Jadi karena kita kebiasaan fokus di format, kita lupa dengan konsep. Nah, secara konsep tahapan penelitian yang saya sebutkan itu ada 4. Tetapi dalam secara format itu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan institusi di mana teman-teman atau kita membuat laporan penelitian tersebut. Institusi, perusahaan, instansi, apapun itulah. Nah, secara konsep ada 4, yaitu ada identifikasi masalah yang tadi saya sebutkan, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis dan analisis hasil, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, akan tetapi 4 itu bisa dibuat menjadi sebuah tatanan laporan yang lengkap. Tatanan laporan yang lengkap. Tiap instansi, tiap tujuan itu beda bentuk laporannya. Nah, di sini di sebelah kanan kalian bisa lihat ada susunan laporan. Dalam identifikasi masalah, biasanya kalau dalam laporan itu dijadikan bentuk bab 1 pendahuluan, di mana di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Setelah itu, apakah semua laporan ini pasti sama dalam untuk membuat identifikasi masalah? Belum tentu. Jadi kalau misalkan kita bikin paper, belum tentu pendahuluannya itu selengkap ini. Pendahuluannya itu mungkin hanya dalam 3 paragraf yang di dalam isinya harus ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, atau manfaat penelitian. Bahkan ada paper yang dituntut untuk menyertakan hasil diskusi hasil dari penelitian atau diskusi dari penelitian. Ada juga yang meminta perbandingan penelitian di dalam pendahuluan. Jadi macam-macam. Sehingga kita fokus ke konsepnya dulu. Bahwa di tahapan pertama penelitian itu adalah mengidentifikasi masalah. Apa saja yang harus diidentifikasi? Kita akan belajar ke sana nanti di pertemuan selanjutnya. Tetapi secara format itu bisa berbeda. Ini yang saya perlihatkan di sini, bab 1 pendahuluan, ini adalah format untuk skripsi yang biasanya dipakai di beberapa universitas, salah satu ya termasuk universitas kita, Unikom. Jadi di dalam bab 1 ada pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kadangkala ditambahkan metodologi penelitian di bab pendahuluan, tergantung dari formatnya. Tapi yang paling penting biasanya ada 4 poin ini. Nah, itu bab 1. Sedangkan
Setelah itu perumusan hipotesis. Apa itu perumusan hipotesis? Ya, seperti yang saya bilang, mengumpulkan atau menghimpun referensi-referensi yang akan dipakai dalam penelitian, baik itu referensi literatur ataupun studi lapangan ataupun wawancara ataupun studi banding, apapun itu. Juga menentukan atau mencari metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya atau membuat solusi dari permasalahan yang kita uh, identifikasikan sebelumnya. Nah, di dalamnya kalau dalam susunan laporan itu macam-macam. Kalau di skripsi itu jadi bab 2 itu landasan teori. Ada penelitian yang berhubungan. Apa itu penelitian yang berhubungan? Biasanya kira-kira penelitian yang dilakukan sebelumnya yang bisa dijadikan referensi. Apakah referensi dari segi metode, dari segi tata cara, ataupun dari segi masalah. Tergantung. Dan penelitian yang berhubungan tidak harus memakai metode yang sama. Maksudnya seperti apa? Maksudnya misalkan kayak gini. Kita membuat sebuah penelitian dengan menggunakan metode waterfall. Jangan, metode waterfall terlalu umum. Menggunakan apa? Artificial intelligence menggunakan decision tree lah yang paling standar. Machine learning atau machine learning dengan decision tree. Nah, penelitian yang berhubungan belum tentu harus mencari semuanya yang berhubungan dengan decision tree. Tetapi juga membahas tentang penelitian yang bukan decision tree. Kenapa yang bukan? Loh, kalau gitu nggak ada hubungannya. Ya tetap dengan machine learning. Artinya, kita bisa membandingkan selain decision tree, mungkin ada yang lainnya. Mungkin ada supervised machine learning, ada unsupervised machine learning. Jadi perbedaannya seperti apa? Ya, teman-teman baca sendiri. Nah, itu adalah penelitian yang berhubungan. Setelah itu baru dibuat landasan teori. Landasan teori itu apa? Biasanya teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Termasuk referensi, termasuk pengertiannya. Setelah itu, dibuatlah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini ada yang menggunakan, ada yang enggak. Tapi apa itu kerangka pemikiran? Secara umum, kerangka pemikiran itu hanya memperlihatkan dari penelitian dan landasan teori yang sudah dibaca, sehingga dibuatlah teori dan penelitian dan metode mana yang akan digunakan dalam penelitian kita. Nah, itu adalah kerangka penelitian. Selanjutnya, pengujian hipotesis dan analisis hasil. Di sini macam-macam, tergantung format. Kita akan bahas skripsi, nanti kita akan bahas ke paper lagi. Nah, di dalam skripsi ini biasanya ada bab 3, metodologi penelitian. Kalau di kita metodologi penelitian itu bukan disebut metodologi penelitian. Bab 3 itu biasanya malah bab 4 analisis atau bab 3 analisis dan perancangan, bab 4 pengujian atau implementasi dan pengujian. Nah, kalau secara konsep biasanya kalau di paper metodologi penelitian di S2 juga dibahas tentang metodologi penelitian. Jadi format ini jangan fokus ke dalam format ya. Kita fokus ke dalam konsep. Jadi di dalam tahapan ketiga itu ada pengujian hipotesis dan analisis hasilnya. Bentuk formatnya disesuaikan. Tetapi intinya apa yang ada di dalamnya ini poin-poinnya ya bisa diwakili oleh yang ada di sini. Jadi ada metode penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, dan pengukuran penelitian. Nanti kita bahas di fokus di bab 3-nya nanti ada. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, tentunya kesimpulan hasil dari menyimpulkan dari seluruh tahapan sebelumnya menjadi kesimpulan dan juga saran ke depannya. Itu adalah tahapan rancangan penelitian secara dasar, secara umum lah. Nah, kalau komputer ya sebenarnya apa ya, rata-rata komputer secara umum seperti ini gitu. Jadi yang pertama itu tentukan bidang dan topik penelitian. Nah, kebetulan karena kita sudah fokus di IF, ya tentunya bidang dan topik penelitian itu IF, IT, software developing, dan sekitarnya. Nah, terus tahapan kedua dari penelitian komputer itu adalah menentukan masalah penelitian. Menentukan masalah penelitian, terus tahapan ketiga, di tahapan kedua ini saya sudah sedikit menjelaskan bahwa menentukan atau mengidentifikasikan sebuah masalah, bukan mencari masalah ya, beda. Mencari masalah
dengan menentukan mengidentifikasi masalah. Kalau mencari masalah nggak perlu dicari, masalah selalu ada kok. Jadi kita harus mengidentifikasikan masalah mana yang akan kita harus solusikan. Nah, yang ketiga itu pahami metode yang ada untuk memecahkan masalah penelitian. Pahami metode yang ada. Banyak kesalahan mahasiswa di sini bahwa mereka sudah menentukan metode apa ya yang cocok, atau wah ini bagus nggak, ini diterima nggak, oh ini metode ini kayaknya lagi tren nih di skripsi, jadi saya ambil ini. Itu hal yang salah. Nah, di tahapan ketiga ini maksudnya pahami metode yang ada, artinya mencari, meneliti, ya kalau secara gampangnya googling lah gitu, semua metode yang bisa digunakan dalam pemecahan masalah penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi banyak metodenya. Nah, setelah mengumpulkan banyak metode, baru masuk ke tahapan 4. Pilih metode yang kira-kira dicocok, bukan berdasarkan ini lebih gampang atau ini lebih tren, enggak, tetapi pilih metode yang memang tepat untuk penelitian tersebut. Kalau misalkan alasannya, Pak, karena ini yang saya tahu, nah itu nggak bisa dijadikan alasan kuat. Nggak bisa dijadikan alasan kuat. Pak, yang saya mengetahui 5 metode, tetapi yang paling saya kuasai adalah metode A. Itu masih mending dibandingkan cuma tahu satu metode. Nah, setelah itu memilih metode, setelah dipilih itu bukan langsung dijadikan istilahnya bahwa itulah metode yang akan dipakai. Enggak, tapi lakukan perbaikan metode. Nah, perbaikan metode ini bisa dilakukan pada saat apa? Pada saat bimbingan skripsi. Pada saat bimbingan skripsi, setelah itu biasanya ada perbaikan-perbaikan, bahkan kadangkala ada beberapa reviewer atau ada dosen yang mengubah judul, ada saja. Ada yang mengubah total metode, ada juga. Kenapa? Karena di dalam tahapan itu kita mencoba meneliti metode yang kita pakai apakah cocok atau tidak. Kalau misalkan cocok, teruskan. Kalau tidak, ya mungkin bisa pilih yang lain. Atau misalkan kalau tidak cocok, ya perbaiki metodenya, dimodifikasi sehingga sesuai dengan penelitian kita. Rambut deh. Nah, nomor 5 itu adalah evaluasi perbaikan metode. Nah, evaluasi dari perbaikan metode itu dievaluasi. Ini masih dalam tahap bimbingan. Evaluasi ini biasanya misalkan ya kadang-kadang pembimbing kayak gini lah. Minggu ini saya bilang bahwa metode ini yang bisa dipakai ini cocok. Minggu depan coba ganti pakai metode B. Minggu depannya lagi metode A yang ternyata yang paling bagus. Mungkin berulang. Kenapa? Karena memang itu adalah bentuk bimbingan, bentuk penelitian bahwa ya trial dan error, eksperimen, studi literatur dan yang lainnya bisa menentukan apakah metode yang dipakai itu diperbaiki, dirubah atau diteruskan. Itu artinya apa? Mengevaluasi. Seperti itu. Nah, setelah ini kita akan ke bidang dan topik penelitian. Nah, kadangkala banyak mahasiswa yang bingung. Pak, saya belum punya judul. Pak, saya bingung saya mau buat apa, atau Pak, saya bingung saya bisa apa gitu. Terus ya banyaklah masalahnya, dan sebenarnya lebih enak offline sih kalau ngobrol gini. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, nanti kita bahas. Kalau misalkan semoga udah beres, saya akan sedikit membahas tentang ini lagi untuk bidang dan topik penelitian. Tetapi intinya apapun alasan kalian, sebenarnya semua mata kuliah yang kita pelajari, baik RPL, Sistem Informasi Enterprise, Algoritma Jaringan Komputer, Kriptografi, Data Mining, Entrepreneurship, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, bahkan agama, itu bisa dijadikan bidang penelitian. Pak, tapi ini kan judulnya bidang penelitian komputer. Bisa. Agama aja ya banyak sekali yang bisa dijadikan penelitian komputer. Ya text to speech aja itu merupakan penelitian komputer, dari bahasa Arab menjadi suatu pembacaan bahasa Arab yang baik dan benar, itu bisa menjadi penelitian komputer. Atau misalkan sentimen analisis dalam dalam tafsir agama, ya bisa-bisa aja. Jadi penelitian itu tidak terbatas oleh yang
kita tidak tahu. Sebenarnya banyak bidang penelitian yang sudah kita tahu, tapi kita lupa. Jadi dari semester pertama teman-teman masuk, ada apa aja sih semester pertama? Ya sistem digital, hal-hal dasar matematika, kalkulus itu pasti bisa dijadikan penelitian komputer. Cuman secara umum nama dari mata kuliah, ini nama dari mata kuliah, kita lihat poin 2, mewakili satu bidang ilmu komputer. Jadi jangan takut. Kalau misalkan kalian bingung bidang apa yang kalian pengen teliti, ingat-ingat aja mata kuliah apa yang kalian suka, yang kalian nyaman untuk pelajari, dan jadikan itu bisa jadi penelitian tesis. Skripsi. Uh, Kalau misalkan teman-teman suka desain, interaksi manusia dan komputer, ya fokusnya ke UI UX, user interface, user experience. Kalau kalian suka programming, misalkan PHP, ya banyak banget penelitian komputer memakai PHP gitu. Kalau kalian suka analisis kayak DRPL, bisa kok. Masih banyak kok penelitian analisis yang bisa kalian lakukan. Nanti kita bahas apa saja sih di IF, terutama Unicom, yang bisa dijadikan penelitian komputer. Terus, tadi bidang. Terus metode, seperti yang saya bilang, banyak sekali mahasiswa yang terlalu mengutamakan metode. Bahwa kalau metodenya bagus pasti mungkin diterima. Bukan itu masalahnya. Yang jadi masalahnya apakah kalian menguasai metode tersebut, apakah kalian menguasai mata kuliah tersebut, apakah kalian menguasai keilmuan tersebut. Itu yang perlu kalian tanyakan. Metode itu bukan disiplin ilmu atau nama mata kuliah. Terus metode itu bukan terminologi komputer yang sifatnya terlalu global, seperti sistem berbasis web. Web itu bukan sebuah pendekatan, web itu bukan sebuah metode. Berbasis Android itu bukan metode. Dulu mungkin ketika seperti pertemuan topik pertama yang saya bilang bahwa sebuah penelitian harus menambahkan sebuah nilai, add, sebuah kontribusi. Nah, kalau misalkan memang itu sesuatu yang baru, dulu ketika sebelum ada web menjadi web, atau misalkan sebelum ada e-commerce menjadi booming e-commerce, sebelum ada Android booming Android, ketika melakukan penelitian itu, ya itu bisa menjadi sebuah metode yang baik. Tetapi ketika itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah, itu sudah tidak bisa dijadikan pendekatan yang lain, yang layak lagi. Dan web itu sebenarnya bukan pendekatan, web itu hanya platform. Android itu platform, bukan pendekatan. Nah, metode juga itu bukan bahasa pemrograman. Jadi, menggunakan bahasa PHP, menggunakan Java, itu bukan metode. Itu adalah tools. Tools untuk solusi dari masalah yang kita identifikasikan sebelumnya. Tapi, bahasa pemrograman bisa dijadikan metode ketika kita mengoptimisasi bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, metode bukan jenis database, kecuali penelitian kita sama dengan si database. Jadi MySQL, MariaDB, MongoDB gitu. Baik 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 apa? Baik relational database ataupun NoSQL, itu bukan metode. Itu bukan metode. Itu hanya platform database-nya saja. Dan ini adalah contoh bidang penelitian computing. Nah, sebelum masuk sini, pertanyaan untuk konfirmasi kehadiran, gampang lah. Apa kepanjangan dari AI? Apa kepanjangan dari AI? Kebangetan kalau nggak tahu. Ya, jadi tolong jawab di bagian nanti saya kasih kuisnya lagi. Nah, untuk kuis konfirmasi kehadiran, kalaupun salah jangan sakit hati dan yang lainnya gitu, karena saya akan lihat jawabannya gitu. Kalau misalkan masih salah typo tapi maksudnya ke situ, ya wajar. Kayak kemarin presiden keempat atau presiden ketiga, ya saya lupa, presiden ketiga, ya harusnya kan BJ Habibie baru dinyusup. Tapi kalau misalkan Habibie doang, BJ Habibie atau BJH, itu masih wajar. Ataupun yang nama lengkapnya ada yang pakai nama lengkap sampai profesornya tuh profesor gitu. Dan itu secara sistem itu pasti disalahkan. Ya wajar lah, karena
kadangkala yang namanya sistem harus akurat, harus harus benar-benar sesuai dengan yang kita isikan. Tetapi yang saya akan lihat itu ya jawabannya. Yang jadi masalah kan bukan masalah grade kalian di sana, tetapi yang jadi masalah ketika saya nanya presiden ketiga, yang kalian jawab adalah eh ya apa gitu, internet gitu kan, atau misalkan eh 17 Agustus kan nggak nyambung gitu. Jadi itu perbedaannya. Konfirmasi itu tidak ada hubungannya dengan grade kalian dapat 100 atau enggak, tapi jawabannya. Ketika jawaban kalian benar, artinya kalian mengikuti setidaknya menonton ini, dan itu menambahkan nilai gitu. Menambahkan absen. Nah, balik lagi sini. Contoh bidang penelitian computing. Di sini ada software engineering, data mining, image processing, networking, etc. Banyak sekali, banyak sekali. Kalau secara bidang keilmuan, saya nggak bakalan banyak bahas sih ini. Ini masa lalu, jadi masa lalu itu dulu hanya sedikit karena memang masih berkembang ya. Kalau sekarang malah terlalu banyak. Dan sekarang sebenarnya kalau bidang penelitian itu terlalu banyak, saya yakinkan semua dosen yang ada di Unicom tidak akan menguasai. Pasti ada yang masih belum mereka kuasai. Ya, contohnya misalkan di sistem import di bagian kelompok A, B, C, D, E gitu kan. Tidak semua menguasai semuanya gitu. Jadi masih banyak kok, bukan 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 mendiskreditkan dosen, bukan. Kita itu terus mencoba ilmu, tapi kita tidak akan bisa mengejar sampai terbaru terus-menerus gitu. Makanya tetapi itu menjadi alasan mengapa mahasiswa masih susah untuk menemukan bidang penelitian, sedangkan di luar sana bidang penelitian itu bahkan terlalu banyak untuk kita. Bahkan dosen sekarang tuh kadang-kala bingung mau kemana arahnya karena terlalu banyak keilmuan yang harus kita kejar gitu. Nah ini sumber dari Aptikom, kalian baca aja lah. Terus topik di Unicom gimana? Nah ini tahun 2000 berapa ini, 2016 17 lah. Nah kalau di Unicom kita lihat, kalau misalkan kalian pengen tahu di Unicom, kalian harusnya masuk ke mana ini? Ke situs Unicom. Ini ifunicom.ac.id. Ada yang nggak tahu? Keterlaluan nggak tahu. Nah di sini ini ada beranda profil akademik portal. Kalian masuk ke berkas, portal berkas. Di sini kalian bisa melihat banyak sekali berkas yang bisa kalian download. Walaupun teman-teman di sini masih semester 5 6 ya, saya lupa. Masih waktunya masih 1,5 tahun atau setahun, tapi kalian sudah bisa mempelajari hal ini nih. Jadi untuk topiknya di sini ada file sosialisasi semester ganjil. Nah, ini semester ganjil ya, bukan genap ya. 2019-2020. Nah, semuanya download aja, baca-baca. Nah, kalau kita lihat, buka di sini saya download, udah saya download di sini file sosialisasi skripsinya. Isinya tentang apa? Isinya itu adalah ini. Ada kelompok A, B, C, D, E, presentasi, proposal, slide, semuanya ada. Jadi bisa kalian baca semuanya. Jadi nggak ada alasan kalian bingung menentukan topik. Berdasarkan tahun atau semester kemarin, dan bisa kalian kembangkan untuk kalian sendiri gitu. Terus ya kalau kita lihat buka di sini PDF-nya ada banyak sekali tata caranya. Jadi ada bobot nama SKS, dan skripsi itu memang menyenangkan kalau kalian mengikuti. Saya tidak bisa membela diri, tidak semua skripsi menyenangkan. Oke, kita lanjut. Syarat pengambil skripsi, nah ini minimal, ini ada semuanya. Nah, nilai D maksimal 9 SKS, masih mending 9 SKS. Berarti kalau kalian 3 SKS boleh 3 mata kuliah. Kalau 2 SKS bisa 4 mata kuliah. Jadi lumayan. Kalau zaman saya kalau nggak salah cuma 2 nilai D maksimal. Nah, tidak ada nilai E. Tidak boleh ada nilai E. Nah, ini yang saya baru tahu nih. Judul skripsi hanya berlaku selama 2 semester. Jadi kalau misalkan
tidak bisa menyelesaikan dalam 2 semester berturut-turut, hanya tinggal sidang, maka diberikan tambahan waktu kalau hanya tinggal sidang. Tetapi kalau belum melaksanakan seminar, judul ini harus ada kesediaan dari pembimbing. Nah, ini agak susah nih. Nah, IPK minimal 2,5. Manya sih masih ada yang di bawah 2,5 tentu ingat. Kenapa ini diperlukan ya? Ini nih alasannya, banyak instansi perusahaan mensyaratkan IPK minimal di atas 2,5. Dan buat kalian juga ini tuh. Nah, ini syaratnya ada bla 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 bla. Ya kalian baca sendiri lah. Saya akan fokus di kelompok topik skripsi dan dosen-dosen yang bertanggung jawab di sana. Jadi ada 5 kelompok, ada sistem informasi, RPL, jaringan komputer dan multimedia, teknologi web dan mobile, ilmu komputer. Nah, topik umum secara umum kelompok A-nya sistem informasi itu ada sistem informasi manajemen, manajemen proyek, geografis, eksekutif, SCM. Banyak yang mengambil resiko ngambil SCM, padahal SCM itu sangat berat, sangat berat. CRM sangat CRM buat saya lebih lebih apa ya? Lebih doable dibandingkan SCM yang ideal di dalam skripsi. Skripsi itu paling 4 bulan lah. Jadi hati-hati memilih yang kira-kira tidak lihat dari effort, skill dan time. Effort, skill dan time. Skill kalian di mana? Time kalian sebanyak apa? Dan effort tuh effort tuh bercabang. Jadi ada mood, ada kesempatan, ada fasilitas. Fasilitas tuh artinya segampang apa kalian mendapatkan data, segampang apa kalian bisa menghubungi objek penelitian dan yang lainnya. Itu effort. Jadi minimal tiga itulah yang kalian kuasai, baru dari sana memilih topik yang kira-kira kalian inginkan. Nah, topik kelompok B ini ada data mining, data warehouse, data visualization. Nah, data visualization banyak yang nggak kurang ngambil, padahal data visualization itu nantinya bisa menjadi data analis atau data scientist, dan itu lagi in banget, lagi tren banget sebagai pekerjaan lulusan dari IF. Business intelligence ini agak rumit sebenarnya. Kalau kalian fokusnya business intelligence di tampilan, ini berat banget. Tapi kalau business intelligence masih dalam konsep secara pengambilan data, ini masih doable. Software quality, UI UX. Nah, ini yang suka desain di sini aja, human computer interaction. Jadi nggak perlu bingung gitu yang kalian fokus di UI UX. Bahkan mahasiswa saya dia S2 sekarang kerja di Eiger, dia kerjanya malah dari programmer menjadi UI UX. Kenapa? Karena lebih cocok mendesain gitu. Di sini ada code refinement, memperbaiki kode, desain pattern. Nah, ini seru desain pattern. Desain pattern susah saya jelaskan. Untuk jaringan komputer ini keamanan, terus QoS, AR, augmented reality untuk multimedianya. Ini seru, sudah banyak yang ngambil. Mahasiswa metode penelitian saya tahun kemarin ada yang ngambil AR tentang, kalau nggak salah, lipstick. Jadi pencocokan warna lipstick dengan warna kulit itu seru. Virtual reality, Internet of Things, cloud computing. Terus untuk D, web dan mobile, ini wearable device biasanya sedikit ada IoT juga ada. Mobile public, mobile private. Apa public dan private? Ya, kalau public itu untuk umum aplikasinya yang di-download di App Store secara langsung, atau mobile private itu untuk instansi perusahaan tertentu. Jadi dia downloadnya hanya untuk internal aja. Terus mau hybrid mobile apps, hybrid itu, nah ini banyak sekali yang butuh hybrid. Kalau proyekan itu cukup banyak yang hybrid. Kalau fintech itu mintanya hybrid. Yang di apa namanya? Yang diawasi oleh OJK itu biasanya hybrid. Minimal harus hybrid. Keamanan website, terus penerapan teknologi mobile. Nah, ini yang terakhir yang ilmu komputer, ini ada voice recognition, NLP kalau teman-teman yang sudah belajar TBA sedikit berpengaruh, AI itu ke NLP, machine learning, image recognition, indexing, information retrieval, information extraction, dan text mining. Ini banyak yang
Bukan, sedikit yang ngambil ini karena memang agak susah. Nah, ini dosen pembimbing, kok nama saya ada ya? Eh, Harusnya saya nggak ada, belum ada karena saya belum layak jadi pembimbing. Jadi ini dosen-dosen pembimbing yang kalian bisa pilih. eh untuk memilih dosen pembimbing ini secara pribadi itu adalah bentuk strategi. Bukan berarti strategi seenaknya. Strategi itu adalah menyesuaikan dengan karakter kalian. Kalau saya pribadi menyesuaikan dengan karakter kalian. Kalau misalkan kalian malas tetapi perlu perlu dipecut gitu, carilah dosen pembimbing yang strict. Saya tipe seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak strict, saya ikutan malas gitu. Jadi saya memilih dosen yang memang strict, yang bisa memacu apa ya, biar saya lebih rajin gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang aduh saya emang kalau digituin malah sakit hati, baperan, ya silahkan dosen pembimbingnya gitu. Ya tentunya yang paling pertama kalian pilih adalah menyesuaikan dosen pembimbing dengan keilmuannya. Selain itu baru ke sana. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena ya ada yang suka berkomunikasi, ada yang tidak berkomunikasi. Jadi banyak parameter untuk memilih dosen pembimbing. Ini udah. Mungkin untuk sekarang topik ini saya cukupkan sekian saja. Kalau ada pertanyaan ataupun mau diskusi, ya kita diskusi aja di tempat biasa, di forum. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.